apa iya kebijakan yang tadi Mpok Wilma sampaikan memang harus disuarakan oleh seorang perempuan? Oh iya dong, bapak-bapak emang pernah merasakan hamil? Bapak-bapak pernah merasakan keluar anak dari dalam perutnya? Kan enggak kan? Sorry ya, seperti itu dari dalam tubuhnya gitu kan? Enggak kan? Bapak-bapak pernah merasakan gimana strugglingnya seorang ibu ketika dia habis melahirkan, pasca melahirkan, dia menyusui, pasca menyusui, itu semua tidak akan pernah bisa dirasakan oleh bapak-bapak sefeminis-feminisnya dia. Jadi enggak, tetap harus, Seorang perempuan. perempuan, iya. Lalu pertanyaan gue selanjutnya adalah, kemana politisi perempuan selama ini menurut Mpok Wilma? Heeh. Apakah mereka eh, tidak concern dengan isu-isu tersebut, atau mereka tidak cukup keras bersuara? Satu, kalau aku melihatnya tidak cukup keras bersuara ya, jadi kurang. Jadi cenderung ketika sudah duduk di kursi Like, legislatif itu kebanyakan, anggota dewan kita yang perempuan ini pada akhirnya jadi bisa dibilang terbawa arus ya. halo semuanya, gua Rozi Effendi, selamat datang kembali di Ngomong Politik, di mana semua orang kami kasih kesempatan ngomong soal politik. Seperti biasa, gua bakal ngajak ngobrol para politisi muda yang akan berkontestasi di pemilu 2024. Nggak perlu yang berat-berat, kita ngomong yang ringan-ringan aja. Nah, gua bakal ngobrol sesuatu, bisa dibilang ini kayak jualan paling laku ya, yang selalu digadang-gadangkan oleh seorang politisi, terlebih politisi perempuan gitu. Mhm, Selain soal sorry ya, saya soal agama, ini soal gender nih ya, mhm, di bener. di 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 negara kita yang tercinta ini. Jadi kita ngomong masalah, eee, isu tentang perempuan, terus kemudian keterwakilan perempuan. Untuk itu gua hari ini ngobrol bareng, kalau ini nyapanya begini, "Assalamualaikum." Gitu. Waalaikumsalam. Oh iya, Jangan dong, Pak. gini Oh dong, iya, gini dong. waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Wilma, makasih banyak udah datang Sama-sama. ke Ngomong Politik, ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol santai aja hari ini ya? Siap, Oke heeh. oke, Mpok Wilma, Mmm, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita, oke. boleh dong perkenalan sedikit aja, ngobrol. Siapa sih sebenarnya seorang Mpok Wilma? Kok, duduk di sini hari ini gitu ya, dan kemudian nantinya akan berkontestasi di pemilu 2024 sebagai apa dan di dapil mana, boleh sedikit perkenalan, Pok? Oke, makasih ya. Jadi sebelumnya terima kasih juga, podcast Ngompol ini, Ayo udah diundang ke sini. Jadi tadi kan dipanggilnya Empok ya, Mpok? karena memang, aku tuh background-nya memang, dari Betawi. Oh, Jadi Betawi. jadi ada Akamsi? iya bener, Akamsi, anak kampung sini, Cilandak, kampung Cilandak tepatnya, heeh. Jadi memang, papaku itu Betawi, mamaku sebenarnya bukan Betawi, Manado, Mmm. Ambon, Oh, I see. campuranlah tapi ada Betawinya, makanya, panggilannya Empok gitu kan. Nah jadi aku itu, insyaallah rencana mau ikut, maju sebagai caleg untuk pemilu 2024 DPRD DKI gitu. Mmm, Wilayahnya Dapil 7, dapil di Jakarta Selatan gitu. Nah mhm. kenapa sih maju, ya karena pertama memang basic aku tuh kan, aku dosen. Nah aku Oke. ngajar ilmu politik jadi aku merasa, fondasinya tuh sudah ada, background-ku sudah cukup bagus, sudah cukup Punya kuat. punya background keluarga partai politik? Sebenarnya enggak sih kalau politik praktis enggak, Oh, secara praktikal memang enggak ada ya, tapi kalau secara teori semua udah inilah ya di pekerjaan sehari-hari gitu kan sebagai akademisi mhm. gitu. Jadi ya, Jadi sudah berkecimpung, dengan dunia politik secara akademisi heeh, sudah lumayan lama ya? Sekarang iya, aktif sebagai dosen ya? kalau sekarang dosenku lagi cuti karena Heeh. sekarang kan aku lagi, pendidikan S3. Jadi aku Oh, lagi ngambil doktoral dan sekarang udah bener-bener tahap terakhir banget. Insya Allah 3 kali sidang lagi aku lulus gitu. oke oke. Jadi wah, doktoral itu kan maksudnya untuk, ya harus Oke fokus lah ya untuk riset. oke Jadi makanya oke. sementara, kegiatan, mengajarnya di kampus aku off dulu Oke gitu. oke oke. Cukup personal branding-nya. Oke. Kita bakal ngobrol terkait dengan kalau ngomong soal, Mpok Wilma, kalau searching-searching nih soal Mpok Wilma di Google, di Mbak Mhm, Google gitu, di pemberitaan juga, alasan terbesar untuk, mencalonkan diri sebagai calon legislatif nantinya adalah, pertama adalah isu tentang keterwakilan perempuan yang masih kurang di Indonesia, iya, heeh, itu bener. ya. Eee Isu keterwakilan seberapa besar sih menurut Po Wilma ya, urgensi dari keterwakilan perempuan, Mhm. di politiknya Indonesia, di dunia perpolitikan di Indonesia?
seberapa besar urgensinya harus adanya keterwakilan perempuan begitu? Oke, kalau menurut aku itu penting, besar ya, besar sekali, urgensinya itu sangat, besar. Kenapa? Karena perempuan itu tidak hanya mewakili kelompok perempuan saja, tapi kelompok minoritas lainnya yang sensitif gender misalnya, ada beberapa kelompok minoritas lainnya. Jadi dengan adanya, perempuan dalam, kursi legislatif kita, dalam struktur pemerintahan kita, maka itu bisa membawa tidak hanya isu-isu terkait perempuan, tapi juga isu-isu sensitif gender lainnya gitu loh. Jadi makanya Contoh-contoh seperti apa? contoh misalnya, isu, anak-anak misalnya terkait, hak anak-anak, lalu ada juga misalnya isu-isu yang kontemporer ya, misalnya seperti, lingkungan hidup atau misalnya isu-isu terkait hak-hak pejalan kaki. Jadi, tema-tema yang kontemporer yang memang sekarang lagi, banyak atau ramai dibicarakan oleh ya bisa dibilang Gen Z gitu ya misalnya. Jadi nah, kalau saya melihatnya, perempuan lebih sensitif akan itu. Jadi dengan kehadiran perempuan yang tidak hanya memenuhi kuota, tapi kalau bisa melebihi kuotanya dari 30% itu, insya Allah, ke depan kebijakan kita akan ramah terkait, isu-isu yang sensitif gender gitu. Oh gitu. Jadi, Mbak Wilma menganggap bahwa perempuan itu sense-nya lebih dapat loh kalau ngomongin soal kebijakan-kebijakan yang, Jelas. karena kenapa lebih relate kah atau lebih lebih apa, secara perasaan mungkin seorang perempuan lebih mendapat atau paham gitu? Pertama karena, kalau kita mau tarik ke belakang ya, sebenarnya kan ada namanya gerakan feminis ya misalnya kan. Mmm. Nah di Indonesia ini kan sebenarnya kata feminisme itu kan masih sesuatu hal yang bisa dibilang sensitif, cenderung tabu gitu kan. Karena kalau bagi kalangan, konservatif di sini ya, misalnya politik-politik senior yang mungkin, bisa dibilang, pemikirannya cenderung tradisional, eee, pemikiran feminis itu kan dianggap sebagai produk barat, bukan dari tradisi kita orang Asia gitu kan. Jadi makanya saya melihatnya, dengan adanya, banyak keterwakilan perempuan di kursi legislatif, ini bisa diangkat gitu. Karena membahas feminisme itu kan sebenarnya, kesetaraan, gender dalam arti tidak hanya perempuan. Kita kan kalau kita bicara gender itu kan sebenarnya konstruksi politik ya. Mhm, Kalau, misalnya pembagian laki-laki perempuan itu kan secara kodratif memang seperti itu. betul. Tapi ketika ranahnya politik, kita udah bahas pembagian kekuasaan antara perempuan dan laki-laki gitu loh. Dan untuk bisa, lebih smooth, jalannya ya memang perempuan harus ada, harus makanya ada istilah kalau di ilmu politik itu politics of presence. Os Jadi kehadiran perempuan politik presence. heeh, bukan hanya perempuan yang melek politik, tapi kita harus hadir. Hadir di mana? Hadir di arena politik, Mmm. gitu loh. Kalau kita tidak hadir di arena politik, cuma sekedar melek politik aja, bagaimana bisa, kebijakan itu mendefinisikan kebutuhan kita, kebutuhan kelompok-kelompok minoritas lainnya, jadi seperti itu. Ngomong soal keterwakilan perempuan, Mhm, Po Wilma, secara aturan sudah diatur mhm, PKPU-nya, minimal 30% mhm, dan setiap setiap periode pasti peraturan itu, wajib dipenuhi oleh partai politik ya. mhm. Tapi hasilnya selalu saja tidak pernah Capai. mencapai ambang batas Heeh, 30%. heeh, heeh. Meskipun pada periode 2019, mengalami kenaikan dari sebelumnya. Iya. Tapi menurut seorang Paul Wilma, apa iya karena stigma tadi yang lo sampaikan tadi, banyak orang masih nganggep masa feminis itu masih kebarat-baratan Iya, gitu, tidak iya. terlalu cocok, apa iya? Atau jangan-jangan ketidakpercayaan kaum perempuan sendiri terhadap perempuan? Nah, oke. Jadi gini, kan memang kalau kita lihat periode yang terakhir nih yang sebelumnya 2019 memang kan untuk DPR dan DPRD kita belum mencapai ya, masih sekitar kalau nggak salah DPR itu 20 21%, sorry 21 ya? 21%, Mhm, DPRD kalau nggak salah 22%, pokoknya belum mencapai. Kalau DPD sudah, kurang lebih sudah hampir mhm, 30%. mhm, mhm. Nah, jadi kalau aku melihatnya satu pertama itu, masyarakat kita tuh masih mengalami semacam kebingungan. Oke. Ini sebenarnya nilai-nilai feminisme ini sejalan nggak sih dengan nilai-nilai yang ada di, value yang ada di masyarakat Indonesia? Satu, jadi ketika mungkin misalnya, Oh, Wilma mau ngomong kalau orang Indonesia nggak cukup terbuka dengan konsep feminisme, bukan nggak cukup, masih kebingungan lah ya. masih kebingungan. Heeh, karena memang kan kalau ditarik ke belakang roots, persepsi yang ada di masyarakat itu adalah ini akarnya bukan dari kita, tapi ini budaya barat atau bahkan mungkin lebih ekstrimnya ini produk kapitalis lah. Tapi sebenarnya enggak, makanya satu yang penting itu adalah kita harus sosialisasikan kalau, Indonesia sendiri tuh udah mengenal,
value dari feminisme itu udah lama. Tarik ke belakang dari abad ke-14-15 Kamala Hayati, tahu kan? Salah satu pahlawan nasional perempuan Indonesia yang dari Aceh itu. Ya. Dia itu kan laksamana laut wanita pertama di dunia loh. Itu abad 14, abad 15, dan itu bukan sama sekali istilahnya produk dari imperialisme kolonial, bukan. Memang pada dasarnya Indonesia sebagai sebuah entitas bangsa dulu itu ya, sebelum kita bersatu itu memang sudah ada pemikiran-pemikiran yang menggerakkan perempuan gitu. Jadi sebenarnya ini yang harus ditekankan ke masyarakat gitu, satu. Nah, karena ini sebenarnya feminisme ini bukan produk pemikiran dari barat, maka sudah seharusnya sesama perempuan itu kita harus saling support. Dalam arti gini, yes, dalam arti ketika sudah ada wakilnya di legislatif, ya itu harus dipercaya gitu kan. Harus dipercaya. Harus dipercaya bisa membawa aspirasi atau kebutuhan dari masyarakatnya itu sendiri, dari perempuan, dari kelompok-kelompok minoritas lainnya. Jadi seperti itu. Apa yang salah, Mpok, menurut lo ketika lagi-lagi persentase keterwakilan itu tidak pernah tercapai? Yang salah satu mungkin karena itu tadi, pola pikir yang masih cenderung konservatif ya di masyarakat kita. Nah, karena pola pikir yang masih cenderung konservatif ini, maka akses perempuan untuk bisa presence hadir dalam arena politik itu jadi banyak keterbatasannya, jadi banyak pagernya gitu. Nah, kalau aksesnya udah banyak pagernya kan otomatis ya akan ke depannya juga akan rintangannya banyak ya. Jadi seperti itu sih kalau aku ngeliatnya. Jadi makanya satu-satunya yaitu coba dong dibuka nih aksesnya gitu kan. Coba Dibuka dong masyarakat, pikirannya juga. yes, pola pikirnya dibuka gitu kan. Jadi ini kalau ada wakil-wakil atau misal untuk 2024 nih banyak caleg perempuan yang maju ya, misalnya ya kasih kesempatan mereka Seharusnya gitu. perempuan juga mendukung hal tersebut gitu ya. Iya, benar sekali karena laki, Woman super woman, guys. yes, karena benar, karena laki-laki sefeminis-feminisnya dia mengaku, oh ini mungkin untuk istilahnya mengambil simpati atau mengambil aspirasi masyarakat, coba dibilang, oh kita laki-laki tapi kita feminis juga. Tetap saja secara kodrat dia bukan perempuan. Tetap saja Dia tidak pernah menjadi perempuan. yes, secara gender pun juga dia bukan perempuan. Jadi dia tidak akan pernah bisa mendefinisikan kebutuhan perempuan gitu loh. Jadi makanya satu-satunya cara ya coba buka, kita berpikiran lebih terbuka lagi, open minded. Kalau ya memang ya sudah saatnya ada caleg perempuan itu yang didukung. Jadi supaya bisa tidak hanya mencapai kuota tapi melebihi kuota gitu. Kalau bisa lebih dari 30%. Oke. Itu tadi kita ngomong soal keterwakilan perempuan. Sekarang kita ngomong personal Mpok Wilma sebagai seorang kandidat perempuan. Isu apa sih menurut Mpok Wilma yang paling krusial yang harusnya dibawa oleh seorang politisi perempuan ketika menjadi seorang legislatif, ketika nanti dia menjabat jadi seorang legislatif? Isu apa sih sebenarnya yang harus krusial gitu, yang paling urgensi gitu, yang tadi Pak Wilma sampaikan, gas laki-laki tetap laki-laki. Oke, kalau aku melihatnya ini pemberdayaan ibu. Jadi Pemberdayaan ibu. bukan hanya perempuan tapi ibu ya, karena biar bagaimanapun ibu itu kan dia sentral dalam sebuah keluarga. Jadi intinya keluarga ini kedepannya mau dibentuk seperti apa dilihat dari peran ibunya. Kalau ibu ini sudah sangat istilahnya didomestikasi, dia hanya berkutat urusan dapur, Rumah tangga, urusan cucian baju, urusan siapin bekal makan anak sekolah, ya udah susah. padahal itu susah juga loh nyiapin bekal sekolah. Yes, benar. Apalagi saya nggak bisa masak. Jadi buat saya itu juga tantangan yang sangat besar. Tapi di luar itu gitu. Jadi supaya kalau saya melihatnya pemberdayaan seorang ibu ya, ini masih belum maksimal di Indonesia. Gitu. Apalagi kemarin sempat kita hampir ya 2 tahun lebih lah kita pandemi kan. Jadi benar-benar terkungkung banget kan ini ibu di dalam rumah gitu kan, tanpa dia tahu mungkin dia bisa melakukan banyak hal sebenarnya di luar, atau mungkin selama pandemi dia bisa melakukan banyak alternatif positif yang bisa dia kembangin di dalam rumahnya dia gitu kan. Jadi kalau saya melihatnya satu, pemberdayaan perempuan. Kedua, ibu ini harus selain dia melek politik, dia secara finansial harus mandiri. Jadi itu dua hal ini ya menurut saya yang urgent banget ya. Jadi pemberdayaan ibu itu harus lebih dimaksimalin lagi. Kedua, kalau bisa semua ibu-ibu di Indonesia tuh dibikin mandiri secara finansial. Oke. Wajib kalau menurut saya, karena keuangan
itu yang mengatur di dalam rumah tuh seorang perempuan, iya kan? Uang belanja apalah segala macam, pos-posnya itu kan ibu rumah tangga yang mengatur, satu. Terus kedua, kebijakan misalnya, kebijakan publik yang diambil misalnya terkait BBM, itu secara langsung, memberi dampak dalam rumah tangga, iya kan? BBM naik, Mhm. otomatis semua pos-pos pengeluaran segala macam juga pasti akan berubah hitung-hitungannya. Jadi makanya menurut saya tuh sebenarnya, ibu itu pegang peran yang sangat sentral ya. Jadi fokusnya ke situ harusnya kebijakannya. Apa iya kebijakan yang tadi Mpok Wilma sampaikan memang harus disuarakan oleh seorang perempuan? Oh iya dong, bapak-bapak emang pernah merasakan hamil? Bapak-bapak pernah merasakan keluar anak dari dalam perutnya? Kan enggak kan? Sorry ya, seperti itu dari dalam tubuhnya gitu kan? Enggak kan? Bapak-bapak pernah merasakan gimana strugglingnya seorang ibu ketika dia habis melahirkan, pasca melahirkan, dia menyusui, pasca menyusui, itu semua tidak akan pernah bisa dirasakan oleh bapak-bapak sefeminis-feminisnya dia. Jadi enggak, tetap harus, Seorang perempuan. perempuan, iya. Lalu pertanyaan gue selanjutnya adalah, kemana politisi perempuan selama ini menurut Mpok Wilma? Heeh. Apakah mereka eh, tidak concern dengan isu-isu tersebut, atau mereka tidak cukup keras bersuara? Satu, kalau aku melihatnya tidak cukup keras bersuara ya, jadi kurang. Jadi cenderung ketika sudah duduk di kursi legislatif itu kebanyakan, anggota dewan kita yang perempuan ini pada akhirnya jadi bisa dibilang terbawa arus ya, Terbawa arus. terbawa arus satu. Terus kedua, kalau memang misalnya dia duduk dalam suatu komisi dan mungkin dia tidak, menduduki posisi ketua komisinya atau apa, dia pasti akan ikut apa yang menjadi suara dari komisi dia misalnya. Jadi ya itu dia, kurang keras bersuara itu 2. Terus yang ketiga juga kalau saya melihatnya, kebanyakan, kalau anggota dewan perempuan ini ketika dia turun lagi misalnya Hmm. ke dapilnya, Mm-mm. dia nggak apa ya, kalau saya melihatnya tuh lebih bersifat istilahnya apa ya, ya tanda kutip lah ya, kosmetik lah ya. Jadi dalam arti gini loh, Gimana kosmetik? Gue agak ini nih. jadi dalam arti gini, mungkin karena dia merasa, "Oh sama ibu-ibu, rame lah dia." Tapi sebenarnya tuh harusnya kalau saya melihatnya itu, udah pasti ketika perempuan anggota dewan turun ke lapangan, ibu-ibu rame itu pasti. Tapi ya gali lagi gitu loh, apa nih sebenarnya yang bikin rame, nggak hanya sekedar, "Oh ibu-ibu, ayo kita bikin," istilahnya kayak kelas make up bareng atau apa. Oke. Jadi jangan hanya, yang di kulitnya aja gitu loh, sebenarnya dia bisa punya banyak akses untuk gali lebih dalam lagi, tapi itu yang saya lihat Atau jangan-jangan tidak nggak punya dilakukan. aksesibilitas yang luas ketika politisi itu seorang perempuan Mmm. gitu, legislatif itu seorang perempuan. Bisa jadi juga salah satunya ya mungkin karena, kalau urusannya istilahnya mungkin turun ke bawah, banyak tanda kutip lah istilahnya norma-norma lagi ya, kita balik lagi ke value masyarakat kita yang cenderung melihat, "Oh ini perempuan nih anggota dewannya," jadi mungkin dia nuruninnya lagi-lagi timnya yang ke bawah itu adalah laki-laki. Bisa juga supaya mungkin lebih gampang masuk ke masyarakatnya, tapi itu harus ada yang bisa dobrak gitu loh, nggak Oh bisa tapi kayak gitu. ya, ngomongin dobrak ya, Heeh, berarti kan Po Wilma paham ya apa yang akan dihadapi seorang politisi perempuan dan iya. bagaimana realita di lapangan. Siap dengan itu atau, eee, jadi agent of change tuh nggak segampang itu kan? Iya benar, benar banget, iyalah iyalah. Paling gampang memang ngomong kan, ketika prakteknya itu kan, itu dia makanya kalau saya sih bersyukurnya karena saya kan memang, diawali itu sebenarnya bukan sebagai akademisi ya, Mhm. karir saya tuh sebagai, aktivis sosial. Ya. Jadi saya itu udah kurang lebih hampir 20 tahun pengalaman saya sebagai volunteer, benar-benar, sukarelawan sosial gitu. Jadi dan ketika saya menjadi volunteer itu, saya memang terjun langsung ke masyarakat. Jadi saya udah tahu berbagai macam perlakuan-perlakuan, cenderung diskriminasi terhadap perempuan, terhadap volunteer-volunteer perempuan, gimana cara menghadapinya gitu loh. Jadi makanya ya insya Allah, saya siap menjadi agent of change itu, yang akan mendobrak. Rekam ya? Iya iya bener, rekam jejak ya, ini Rekam penting loh, jejak ini ya, nggak bisa digital ya? dihapus soalnya Oke. omongannya. Oke, ngomongin kendaraan politik Po Wilma, sekarang kan lo memilih, Partai Nasional Demokrat sekarang sebagai kendaraan politik lo. Kenapa harus Nasdem? Apakah memang sejalan dengan, mana dulu, partai dulu yang membuat lo akhirnya, "Oh ya gua harus menyuarakan isu perempuan," atau memang lo udah
bawa isu perempuan itu kemudian masuk ke Nasdem dan kemudian Nasdem itu cocok atau meng-cover-nya begitu? Gue udah bawa isu perempuan dan masuk ke Nasdem gitu. Jadi, pertama kenapa Nasdem sih pilihnya gitu, karena pertama kan, aku tuh ngelihatnya Nasdem itu kan dia berangkat dari sebenarnya awalnya bukan partai ya, Mhm, dulu ormas lah istilahnya. mhm, Walaupun ormas tapi kan dia dibangun dari, otak-otak di balik itu adalah para jurnalis kebanyakan, iya kan? Para jurnalis senior kita di salah satu, perusahaan media besar gitu loh di Indonesia. Jadi saya melihat, Nasdem ini dibangun oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas yang oke, yang bagus. Dan itu sebenarnya, aset yang luar biasa buat Nasdem ketika akhirnya mereka, bertransformasi menjadi sebuah partai politik gitu loh. mhm. Minimal orang-orang di balik layarnya itu semua orang-orang yang memang, ada kompetensinya, itu satu. Ini menurut pandangan saya. Lalu kedua, dari awal Nasdem berdiri itu saya melihat secara struktur, fungsionalisme segala macam mereka sudah memenuhi kuota, perempuan di dalamnya. Jadi, struktur fungsionalis itu mereka sudah banyaklah perempuan, diisi oleh perempuan-perempuan hebat yang memang background-nya pun juga, mayoritas adalah jurnalistik gitu kan. Jadi makanya dari situlah akhirnya saya, yakin melabuhkan, kendaraan politik saya nanti itu, melalui Nasdem gitu. Jika lo terpilih nanti Mhm. ya sebagai anggota legislatif, komitmen apa yang ingin lo berikan kepada konstituen lo? Ini pas banget nih syutingnya di daerah dapilnya lo ya, Iya bener, Dapil Dapil 7 7, ya, betul Kecamatan Setiabudi. betul. Komitmen apa yang pengen lo sampaikan ke konstituen lo? Jadi gini, komitmennya yang pasti tadi kan saya akan fokusnya kan ke para ibu ya, ke para ibu. Jadi nanti mungkin, komitmennya ya saya akan bikin banyak program yang memang bisa fokusnya mengembangkan, pemberdayaan ibu sebagai, tokoh sentral dalam, unit terkecil di masyarakat ya, rumah tangga. Lalu juga nanti dari ibu nanti akan ke pendidikan, ke anak. Gimana sih untuk menjamin komitmen itu, nanti kan ada hotline-nya tuh, Halo Mpok Wilma atau apalah, pokoknya nanti, saya memastikan akses nomor tersebut tuh bisa diakses langsung oleh masyarakat gitu. Jadi memang saya akan pegang sendiri, Untuk menampung nomornya. aspirasi itu? Yes, jadi, ya banyak memang jalur kanal aspirasi ke anggota dewan ya, tapi saya akan kasih nomor pribadi saya yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Jadi saya bisa tahu gitu dan saya memang karena saya sudah terbiasa istilahnya, berawal dari, volunteer, dari sukarelawan, jadi ya nggak masalah juga buat saya kalau memang mereka nanti yang mau datang langsung gitu misalnya ke ruangan saya di Kebon Siri atau mungkin bahkan datang langsung ke rumah, nggak masalah gitu. Itu bukan hal yang aneh buat saya. Ini jejak digital ya tetap ada nanti. Silakan lihat rekamnya setelah Po Wilma nanti jadi anggota legislatif ya Po ya. Sudah siap ya? Iya dong, kalau mau dilihat hasilnya gimana ya makanya dipilih Po Wilmanya Oh, gitu. Jadi mau kelihatan jadi komitmennya kampanye lo. dipegang. Belum masuk masa kampanye. Oke, Nanti boleh, sip, boleh, siap. boleh ngomong masa kampanye nggak apa-apa. Nah, lagi-lagi kalau gue sih balik tidak segampang itu ya Po Wilma ya. Iya. Menurut lo hal terberat apa yang akan lo hadapi ke depannya sebagai seorang caleg muda, perempuan gitu? Hal terberat pasti satu stigma masyarakat terkait, kan gue juga udah jadi seorang ibu ya. Ya. Maksudnya anu, nih udah ibu-ibu, bisa nggak sih dia bagi banyak peran dalam hidupnya dia gitu kan. Sebagai seorang ibu, istri, terus juga anggota dewan misalnya atau nanti juga sebagai akademisi, sebagai Mhm. aktivis sosial gitu. Paling itu sih, stigma-stigma yang, sifatnya masih tradisional yang masih melekat di masyarakat itu sih paling kalau, aku ngelihatnya, tantangan terberat ke depannya ya. Dan itu nggak hanya dari masyarakat, tapi juga dari, internal di dalam anggota dewan itu sendiri. Ini anggota-anggota dewan yang laki-laki, nah ini, pemikiran-pemikiran yang cenderung seksis atau apalah terkait anggota dewan perempuan, nah itu juga yang Masih ada ya anggota dewan yang seksis ya? masih ada. Masih ada, pastinya. Oke, so good luck Paul Wilma di kontestasinya menurut gue di perjalanan yang masih panjang ini. Amin. Semoga dilancarkan dan semoga tadi halangan rintangan tadi mampu semua dilalui ya Po. Amin, amin, Thank you juga amin. udah main ke Ngomong Politik. Thank you. Besti Ngompol, thank you juga udah nyaksiin diskusi gue hari ini bareng Po Wilma. Jangan lupa di follow semua akun sosial medianya Ngomong Politik di TikTok, di Instagram. Jangan lupa juga didengar podcastnya di Ngomong Politik dan juga ditonton di YouTube channelnya Payto Network. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.